Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu Dr. Anda Roseliteis, MS, dan Dr. Syamsir Sayudin, SPD, MPD sebagai dosen pengaku dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan ataupun memaparkan materi tentang cooperative learning dan pendekatan saintifik. Baik, selanjutnya untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Bang Muhammad Raihan. Kepada Bang Raihan kami persilakan. Ini saya akan menjelaskan apa itu cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas kolaboratif siswa dalam belajar yang berbentuk kelompok kecil. Cooperative learning ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada kerjasama, interaksi sosial, dan tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi menurut para ahli, cooperative learning ini ada beberapa perspektif. Menurut Robert S. Levin, cooperative learning sebagai metode yang mengkondisikan siswa untuk saling digantung satu sama lain dalam mencapai tujuan. Nah, menurut Robert S. Levin ini, cooperative learning terbagi menjadi dua elemen krusial. Yang pertama ini tujuan kelompok, dan yang kedua itu tanggung jawab individual. Terus menurut Johnson, cooperative learning ini terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama itu interdependensi positif atau ketergantungan positif. Yang kedua itu interaksi tatap muka. Yang ketiga itu tanggung jawab perseorangan. Yang keempat itu keterampilan sosial, dan yang kelima itu konsisten kelompok. Nah, pada cooperative learning ini terdapat prinsip dan unsur-unsurnya. Prinsip yang pertama itu ketergantungan positif. Yang kedua itu akuntabilitas individu. Setiap anggota bertanggung jawab atas tugas penugasan materi, sehingga tidak ada anggota yang pasif. Yang ketiga itu evaluasi kelompok. Keempat itu interaksi tatap muka. Dan yang terakhir itu keterampilan sosial. Jadi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan menyampaikan ide secara efektif. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke materi tipe-tipe dari cooperative learning. Nah, yang pertama ada STAD atau Student Teams Achievement Division, di mana STAD ini adalah pendekatan cooperative learning yang paling sederhana karena memadukan beberapa metode seperti ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi kelompok. Nah, di sini ada langkah-langkah dari pembelajaran STAD, di mana yang pertama itu ada penyampaian tujuan dan motivasi, di mana di sini guru pertama kali itu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan mereka pelajari pada hari itu. Kemudian yang kedua itu ada pembagian kelompok, di mana nanti seluruh siswa itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya itu ada 4 sampai 5 orang anggota. Kemudian yang ketiga itu ada presentasi dari guru. Setelah materi itu ada kegiatan belajar dalam kelompok, di mana nanti siswa itu diberi LKS atau lembar kerja siswa. Di sana mereka akan berdiskusi bersama, kemudian baru kuis dan evaluasi, di mana di dalam kuis itu nanti mereka akan mengerjakan soal, di mana soal itu diselesaikan individu. Kemudian setelah itu baru ada penutup dan refleksi. Selanjutnya tipe yang kedua itu ada tipe jigsaw, di mana jigsaw ini adalah sebuah tipe cooperative learning yang menitik beratkan pada kerja kelompok sekaligus memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang diperolehnya sehingga dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, di sini langkah-langkah dari jigsaw, di mana pertama itu guru membagi siswa ke dalam kelompok yang berisikan 4 sampai 6 orang. Kemudian nanti setiap anggota kelompok akan mendapatkan bagian materi yang berbeda. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 5 anggota, nanti materinya itu beda-beda. Misalnya ini tentang penjumlahan, ini pengurangan, ini pembagian. Anggota dari berbagai kelompok asal yang mempelajari topik sama akan bertemu dan berdiskusi dalam kelompok ahli. Dan mereka akan berdiskusi bersama, kemudian baru kembali lagi ke kelompok asalnya dan menjelaskan materi yang telah mereka diskusikan bersama kelompok lain. Kemudian guru memberikan evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa, dan yang terakhir guru dan siswa akan menyimpulkan pembelajaran. Nah, itulah dua tipe dari cooperative learning. Tipe yang ketiga tentang TPS akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu TPS, yang dimana TPS atau Team Pair Share, yang dimana ini adalah model pembelajaran kooperatif yang memberikan waktu untuk siswa untuk berpikir atau think, berdiskusi berpasangan atau pair, dan juga berbagi hasilnya yaitu share. Nah, model ini memberikan kesempatan siswa untuk merumuskan jawaban secara mandiri sebelum berdiskusi dan meningkatkan partisipasi aktif serta keterampilan komunikasi. Nah, di sini ada 3 tahapan dari TPS, yaitu yang pertama think atau berpikir. Di sini nanti guru itu akan memberikan pertanyaan terbuka kepada siswa
siswa, sehingga nanti mereka secara individu akan berpikir jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang kedua itu adalah pair atau berpasangan. Selanjutnya guru itu akan mengarahkan siswa untuk berpasangan agar mereka bisa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan guru tadi secara berpasangan untuk menyempurnakan jawabannya. Nah, yang ketiga itu tahapan ketiga adalah share atau berbagi. Jadi tiap-tiap pasangan itu akan membagi jawaban ataupun hasil diskusi mereka kepada siswa-siswa yang lain di depan kelas, sehingga nantinya akan terjadi suatu proses tanya jawab terhadap siswa. Oke, di sini ada kelebihan dari cooperative learning. Di sini yang pertama itu adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, siswa tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari teman. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, menumbuhkan sikap saling menghargai, melatih siswa menerima umpan balik, pembelajaran lebih aktif dan juga interaktif tentunya. Dan yang terakhir adalah membantu siswa membangun hubungan interpersonal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Model ini juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama itu sulit sekali membentuk kelompok yang kemudian dapat bekerja sama secara harmonis. Dalam praktiknya tidak semua siswa cocok satu sama lain secara harmonis. Ada yang aktif dan ada yang pasif. Yang kedua itu terbina rasa fanatik terhadap kelompok. Yang ketiga, anggota kelompok yang malas mungkin saja menyerahkan segala-galanya kepada ketua kelompok, dan banyak juga orang yang beranggapan akan menguntungkan siswa yang malas yang hanya menggantungkan diri kepada siswa yang lebih pandai. Next. Nah, di sini ada pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan sains dan proses belajar, seperti mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Melalui tahap ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, untuk langkah-langkahnya ini ada 5. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi. Nah, metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau mindful learning. Nah, mengamati ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi yang punya keinginan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu menanya. Setelah kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati. Nah, setelah siswa itu mengamati, kemudian yang kedua yaitu siswa itu dapat bertanya. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Nah, kegiatan mengumpulkan informasi ini adalah tindak lanjut dari kegiatan bertanya itu tadi. Nah, yang keempat yaitu mengasosiasikan atau mengelola informasi. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, pada pendekatan saintifik, guru itu diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelas selanjutnya adalah karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama itu berbasis proses ilmiah, artinya pembelajaran mengikuti langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, menalar, dan membuktikan. Yang kedua adalah mengembangkan berpikir kritis. Dalam pendekatan ini, siswa menganalisis masalah, mencari solusi yang logis, serta mengambil keputusan secara rasional. Selanjutnya yang ketiga adalah mendorong belajar aktif. Siswa sebagai pusat pembelajaran terlibat dalam kegiatan seperti mengamati, menanya, dan mengomunikasikan hasil. Yang keempat adalah proses analitis. Selanjutnya adalah kelebihan dan tantangan pendekatan saintifik. Yang pertama itu meningkatkan keaktifan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa, terlibat dalam proses ilmiah akan membuat siswa menjadi lebih siswa itu menjadi lebih bermakna. Yang kedua adalah kelebihan mengembangkan kemampuan berpikir. Selanjutnya adalah tantangan dari pendekatan saintifik, yaitu kendala implementasi di kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Integrasi cooperative learning dan pendekatan saintifik merupakan upaya menggabungkan model pembelajaran berbasis kerjasama dengan tahapan ilmiah agar tercipta proses belajar yang aktif. Hubungan cooperative learning dengan langkah saintifik. Di sini, kerja kelompok membantu siswa untuk menjalankan setiap tahap pembelajaran ilmiah dengan mudah. Adapun tahap-tahapannya yaitu yang pertama mengamati. Di sini siswa berdiskusi untuk saling melengkapi hasil pengamatan. Yang kedua menanya, yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, yang keempat yaitu menalar, yang kelima ada mengomunikasikan hasil kerja kelompok yang akan dipresentasikan. Baiklah, yang selanjutnya di sini adalah peran kerja kelompok dalam proses ilmiah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengamatan. Tentunya ketika pengamatan dilakukan secara berkelompok, pengamatan tersebut akan lebih teliti dan lebih maksimal. Lalu yang kedua ada mendorong rasa ingin tahu. Lalu yang ketiga ada mempermudah pengolahan data. Pengolahan data yang cukup banyak itu akan lebih mudah ketika dilakukan dalam sebuah kelompok. Selanjutnya ada mengembangkan kemampuan argumentasi. Dan selanjutnya membentuk sikap ilmiah dan kerjasama sosial. Selanjutnya ada integrasi kegiatan pembelajaran. Nah, integrasi kegiatan pembelajaran itu adalah cara belajar yang menggabungkan beberapa mata pelajaran di dalam satu tema. Di sini ada contoh alur pembelajaran terpadu. Yang pertama, guru menentukan bidang kajian yang akan dipadukan. Lalu selanjutnya mempelajari standar kompetensi dan kompetensi bidang
dasar kajian. Selanjutnya memilih atau menetapkan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya membuat matris hubungan atau kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya menyusun silabus pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menyusun RPP pembelajaran terpadu. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.